Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita semua, maka kita pada hari ini masih dapat melangkahkan kaki kita untuk menunaikan tugas dan kewajiban kita, di antaranya adalah sholat Jum'ah dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Pada muqaddimah tadi khatib sengaja mengutip Surat Ali Imran ayat 159. Di dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan, ayat ini menjelaskan tentang bagaimana interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya yang dilakukan dengan penuh kasih sayang dan penuh kelembutan. Kemudian di bagian akhir Allah menjelaskan fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memaafkan mereka karena ada perilaku-perilaku dari para sahabatnya yang kurang senonoh, yang kurang etis. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wastaghfir lahum, dan memohonkan ampunan untuk mereka. Kemudian wasyawirhum fil amri, dan Nabi Muhammad diperintahkan untuk memusyawarahkan segala urusannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dari sejarah kita tahu ketika Nabi Muhammad masih di Mekah, fungsi beliau hanya sebagai Nabi dan Rasul. Begitu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, maka di Madinah fungsi beliau bertambah. Di samping sebagai Nabi dan Rasul adalah sebagai kepala negara atau pemimpin masyarakat. Maka di dalam mengelola masyarakat itu, Rasulullah diperintahkan untuk bermusyawarah, wasyawirhum fil amri. Itulah sebabnya kita lihat nanti di dalam sejarah ketika terjadi perang Badar, maka Rasulullah juga bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam menentukan strategi perang. Begitu perang dimenangkan, mendapat harta rampasan yang banyak dan mendapatkan tawanan, Rasulullah juga bermusyawarah tentang mau diapakan tawanan ini. Begitu juga dalam perang Uhud, perang Khandaq, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, akan tetapi ketika Rasulullah wafat, para sahabat mulai kebingungan dalam menentukan siapa sebenarnya pengganti Muhammad
sebagai kepala negara. Kalau Muhammad sebagai Rasulullah, Nabi dan Rasul sudah selesai. Sudah tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad. Tetapi sebagai pemimpin masyarakat, sebagai kepala negara, mereka belum sepakat menentukan siapa penggantinya. Maka terjadilah musyawarah di balai pertemuan namanya Saqifah Bani Sa'idah di Madinah. Dari kelompok Ansor, dari kalangan pribumi, menghendaki agar pengganti Muhammad sebagai kepala negara adalah dari kalangan mereka, dengan alasan mereka sangat berjasa dalam dakwah Islam. Ketika Islam di Mekah, Islam itu dakwahnya sangat sedikit tingkat keberhasilannya. Mereka yang memeluk agama Islam bisa dihitung pakai jari. Begitu hijrah ke Madinah, terjadilah gelombang masyarakat masuk Islam secara besar-besaran karena dibantu dan disokong oleh penduduk Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Nah, karena mereka merasa berjasa besar, maka mereka merasa yang berhak menggantikan Muhammad sebagai kepala negara adalah dari kalangan mereka. Tentu argumen dari kalangan kaum Ansor ini tidak diterima oleh kaum Muhajirin. Mereka yang datang dari Mekah, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan sanak keluarganya, meninggalkan hartanya, merasa keberatan kalau pengganti Nabi adalah dari kalangan Ansor. Mereka menganggap dari kalangan Muhajirinlah, kalangan pendatanglah, karena sudah berkorban yang luar biasa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Akhirnya perdebatan ini hampir deadlock. Kemudian Umar mengetahui itu dan mengajak Abu Bakar untuk datang dalam pertemuan itu, yaitu di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian Abu Bakar menyampaikan gagasannya, bahwa kata Abu Bakar, Rasulullah pernah bersabda, Al-a'immatu min Quraisyin, bahwa yang berhak menjadi pemimpin adalah dari suku Quraisy. Begitu dibacakan sabda Nabi, yang bermusyawarah tadi sudah bersitegang, sudah merasa suasana sudah panas dan tegang, bisa diredakan dengan pidato dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian selesai Abu Bakar berpidato, suasana sudah reda, lalu Umar maju ke atas mimbar dan membaiat Abu Bakar. Saya membaiat engkau sebagai khalifatullah, pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar menyampaikan alasannya kepada hadirin sekalian, kenapa Abu Bakar ini layak menggantikan Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Alasannya adalah bahwa ketika Nabi sedang sakit, maka Nabi menunjuk imam pengganti beliau di Masjid Nabawi adalah Abu Bakar Siddiq. Argumen dari Umar adalah bahwa kepemimpinan di masyarakat bisa dikiaskan, bisa dianalogikan dengan kepemimpinan di dalam sholat. Dan ternyata argumen ini diterima, dan akhirnya pertemuan itu bisa menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah. Hanya Abu Bakar keberatan kalau dirinya gelarnya khalifatullah. Abu Bakar merasa, saya tidak pantas menjadi khalifatullah, wakil Allah. Saya hanya bisa khalifatur Rasul atau khalifatur Rasulillah. Maka gelarnya dirubah menjadi khalifatur Rasul, dan kalau dipendekkan maka namanya jadi khalifah. Maka di dalam sejarah Islam ada khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, khalifah Ali, dan seterusnya yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita coba kaji kenapa perdebatan mengenai kepala negara pada waktu itu bisa sukses, bisa happy ending hasil akhirnya, karena di dalam ayat 159 surat Ali Imran ini ditegaskan, fatawakkal fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Secara tidak langsung ayat ini mengisyaratkan bahwa siapapun yang terlibat dalam permusyawaratan harus menerima hasil permusyawaratan itu. Di dalam bahasa Arab, musyawarah itu ibarat orang yang mencari madu dari sarang lebah. Dia dapatkan sarang lebah itu, kemudian diperas sarang itu, dan dapatlah madunya itu. Jadi memeras sarang lebah itu kira-kira bermusyawarah itu seperti itu. Tujuannya untuk mendapatkan madu yang bisa bermanfaat dan diterima oleh semua kalangan. Sehingga dari sini kita diharapkan sebagai umat Islam bisa belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Bagaimana bermusyawarah berjalan dengan baik, karena semuanya mengetahui, semuanya merasakan bahwa dalam bermusyawarah ini ada aturan mainnya. Bahwa dalam bermusyawarah ini bukan untuk menang kalah, tapi untuk mencari sesuatu yang terbaik untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok ataupun golongan, tetapi adalah untuk kemaslahatan semuanya, sehingga nanti hasilnya seperti madu, bermanfaat untuk semuanya dan diterima oleh semua pihak. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kemudian besok harinya terjadi baiat, semacam pengakuan secara massal dari masyarakat Madinah terhadap kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar memerintah cukup singkat, waktunya hanya 2 tahun lebih sedikit. Mulai tahun ketiga beliau sudah mulai merasakan sakit, dan akhirnya beliau ketika dijenguk oleh tokoh-tokoh para sahabat, beliau berkonsultasi kira-kira siapa penggantinya, dan mayoritas menyarankan penggantinya adalah Umar bin Khattab. Atas dasar itulah maka sebelum wafat Abu Bakar menulis wasiat yang ditulis oleh Utsman bin Affan agar pengganti beliau adalah Umar bin Khattab. Begitu beliau wafat, maka dibaiatlah Umar bin Khattab menjadi khalifah yang kedua. Nah, Umar memerintah kurang lebih selama 10 tahun. Di akhir pemerintahan beliau mengalami peristiwa tragis, yaitu ditikam oleh salah seorang pemberontak yang mengakibatkan beliau akhirnya meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Umar merasa ketika ajalnya sudah dekat, maka Umar mengangkat semacam tim formatur yang anggotanya 6 orang yang dipimpin oleh sahabat yang terkemuka Abdurrahman bin Auf. Nah, kenapa Umar melakukan itu? Karena dia merasa bahwa model wasiat seperti Abu Bakar sudah tidak cocok lagi, sehingga beliau merubah proses suksesinya dengan cara membentuk tim formatur 6 orang. Kemudian yang ketujuh, dia tunjuk anaknya, yaitu Abdullah bin Umar. Hanya untuk anaknya diberi catatan, dia hanya boleh memilih tetapi tidak boleh dipilih. Jadi kalau hasil musyawarah itu suaranya deadlock 3-3, maka yang menentukan siapa pemenangnya adalah Abdullah bin Umar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bagaimana suasananya begitu hangat, begitu panas ketika suksesi dari Umar kepada Utsman. Itu digambarkan dalam buku yang sangat terkenal yang ditulis oleh Ibnu Qutaibah. Bukunya berjudul
al-imamah was-siyasah. Abdurrahman bin Auf kemudian berpikir keras karena tim itu hanya diberi waktu oleh Umar 3 hari. 3 hari harus bisa menyelesaikan siapa nanti yang terpilih sebagai pengganti dari Umar bin Khattab. Maka dia mencoba melakukan pendekatan terhadap anggota tim formatur yang lain. Dia mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, dia menanyakan kepada Ali bin Abi Thalib, selain engkau, kira-kira siapa yang berhak, yang paling pas menggantikan Umar? Kata Utsman, kata Ali adalah Utsman bin Affan. Kemudian pertanyaan yang serupa juga disampaikan kepada Utsman, kira-kira siapa yang berhak menggantikan Umar bin Khattab? Kata Utsman, yang paling berhak, yang paling pantas adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi dengan demikian suara Ali dan suara Utsman sudah satu-satu pendukungnya. Ali mendukung Utsman, Utsman mendukung Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf menanyakan kepada tim formatur yang lain, yaitu Tolhah dan Zubair. Tolhah dan Zubair ternyata ketika ditanya siapa kira-kira yang paling pantas menggantikan Umar bin Khattab, dua-duanya menjawab adalah Utsman bin Affan. Mulai kelihatan dukungan terhadap Utsman lebih unggul daripada dukungan terhadap Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf melakukan cara yang berikutnya, yaitu mengajukan pertanyaan yang kedua kepada Utsman dan kepada Ali, karena ternyata suaranya sudah terpolarisasi menjadi 2 kubu. Dia cek di tengah-tengah masyarakat, perdebatannya juga sudah terbelah ke dalam 2 kubu, pendukung Ali dan pendukung Utsman. Akhirnya untuk memutuskan, maka Abdurrahman bin Auf mengajukan pertanyaan yang kedua. Kira-kira kalau Anda terpilih menjadi khalifah, maka bersediakah Anda mengikuti Al-Quran, sunnah Rasul, dan sunnah khulafa sebelumnya? Jadi pertanyaannya, kalau Anda terpilih sebagai khalifah, apakah bersedia mengikuti ketentuan yang ada di dalam Al-Quran, ketentuan yang ada dalam sunnah Nabi, dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh khalifah pendahulunya, yaitu Abu Bakar dan Umar? Utsman menjawab dengan tegas, ya. Sementara Ali menjawab dengan ragu-ragu. Atas dasar ini, maka Abdurrahman bin Auf akhirnya memutuskan bahwa khalifah pengganti Umar adalah Utsman bin Affan. Dengan 2 pertimbangan tadi, dukungan kepada Utsman itu lebih banyak. Yang dia sudah cek saja di kalangan formatur sudah ada 3, sedangkan Ali hanya dukungannya baru 1 suara, yaitu dari Utsman bin Affan. Tinggal 3 formatur lagi, yaitu Abdurrahman bin Auf, kemudian ada dua sahabat lagi tinggal ditanyakan itu. Maka kalau Abdurrahman bin Auf nanti memihak kepada Utsman, sudah jelas suaranya 4 berbanding 2. Nah, keputusan Abdurrahman bin Auf tentunya memang tidak menyenangkan Ali bin Abi Thalib. Tapi kita tahu di dalam sejarah Ali tidak menunjukkan ketidaksetujuannya. Kalau di dalam beberapa riwayat, pada akhirnya Ali juga menerima keputusan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Dari sejarah ini kita bisa belajar bagaimana proses suksesi di dalam Islam. Suksesi dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa ini untuk mendapatkan yang terbaik, untuk menyeleksi calon-calon pemimpin yang terbaik.
bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan kelompoknya, ataupun bukan untuk kepentingan golongannya, tapi untuk kepentingan semuanya. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak, mari kita sambut kegiatan yang menjadi hajatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mudah-mudahan suksesi di Universitas Muhammadiyah Jakarta berjalan dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang terbaik yang bisa diterima oleh semua pihak dan bisa memajukan UMJ ke depan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. I'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.